Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya R Matic tahun 2022. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita cek mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Pastikan bahwa dudukan mobil tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Pastikan bahwa nut dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan, terus atas bawah ya. Ini secara lurus dia kondisinya presisi, jadi jaraknya itu dia sama seperti itu. Dan terus yang kedua yang perlu kita periksa itu adalah permukaan bodi. Jadi bodi mobil dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek, bagian ban pun juga kita cek. Ini ban depan ini sekitar sudah mungkin di bawah, mungkin sekitar berapa nih ya, 30%-an ya. Terus habis itu perlu diganti ban depan sepertinya. Terus spion-spion, terus bagian-bagian luar mobil kita periksa. Untuk ban belakang ini masih ada sekitar 60%. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan lampu-lampu bagian-bagian yang ada di luar mobil kondisinya juga masih oke. Untuk ban belakang ini sama sekitar antara 60-70%. Kita kelilingin mobil, kita pastikan, kita cek. Ini ban depan memang sudah agak tipis sama ya, mungkin sekitar 30% lagi. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan kondisi mobil bagian luar oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil dan kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita buka pintu pertama kali, kita periksa aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi tingkat keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus habis itu di kolong jok juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat terutama di bagian rel-relnya ya. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, suasana dari interior oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Cek kondisi dashboard bagaimana. Terus habis itu kita cek juga kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus joknya ini dia bahannya fabric orisinil bawaan pabrik, dan kita cek juga kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan itu dari packing atau sealnya, penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus habis itu kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, level dan kondisinya. Terus jangan lupa juga kita periksa di bagian bawah, kolong-kolong, pastikan bahwa tidak ada kropos. Terus di bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu berasal dari karet atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal juga. Berikutnya, setelah kita cek itu aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Untuk kuncinya di bagian sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Pada saat kita start mobil,
pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak, jadi perlu di cas atau diganti. Terus engine mounting bukan, apa namanya, dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus habis itu kita periksa juga getaran mesin. Bisa kita rasakan, kita pegang setir bagaimana getaran mesin, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk minim, karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Jadi Daihatsu Sigra ini kilometernya di 16.000. Jadi di sini masih ada buku servis serta buku manualnya ya. Oke. Dalam mencari mobil bekas, kita cek ya antara kilometer, kondisi fisik secara keseluruhan serta rekor-rekor servis yang ada sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata sudah diturunkan kilometernya. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Berikutnya sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Di bagian bawah sini ada buat buka ini ya, pengisian tangki bensin. Terus Daihatsu Sigra ini sudah dilengkapi dengan elektrik mirror, spion elektrik, ditambah dengan dia sudah retract ya. Jadi retractnya juga kita bisa periksa. Sini kondisi retractnya juga masih oke. Ada kisi-kisi AC, AC juga kita cek masih dingin. Terus kita periksa sebelum kita ke depan, kita periksa door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya buat lock unlock power window. Terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, sealer yang perlu kita periksa ya. Pastikan bahwa sealer di pinggir-pinggir pintu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Untuk buka, dia agak di tengah ke kiri sedikit, kita dorong ke atas. Daihatsu Sigra ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya, yaitu Toyota Calya. Sama persis dengan Agya yang 1200 cc Toyota, serta Daihatsu Daihatsu Ayla yang 1200 cc. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa kondisinya tidak bekas reparasi atau perbaikan. Terus kita periksa juga besi yang memanjang di depan, ini yang kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa kondisi mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa lihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita periksa. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, jadi mobil ini termasuk bahan bakarnya irit, mobilnya compact walaupun 7 penumpang. Terus perawatannya juga mudah, spare partnya juga murah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer Daihatsu pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin mobil Daihatsu Sigra ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di baris kedua dan baris ketiga. Oke, saya buka pintu. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya, masih dapat legroom yang cukup luas. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup luas. Terus habis itu di baris
di baris tengah bisa duduk 3 penumpang, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seat belt 3 titik pun juga ada 2 ya. Terus pelipatan bangku bisa 40% 60% dilipat ke depan. Di sini ada seat belt 2 titik untuk penumpang tengah. Terus habis itu kita periksa juga di bagian sini. Di sini ada cup holder di sini ya, cup holder di sini. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan, terus ada power outlet 12 volt di bagian tengah. Terus kita ke atas, di sini ada handle tangan modelnya retract. Ini. Terus ada lampu baca di bagian tengah serta dia ada blower ya. Jadi ini blower angin. Jadi diambil angin dari bagian depan terus disalurkan ke belakang biar penumpang baris kedua dan baris ketiga juga merasakan dingin AC di depan. Oke, terus kita ke jok baris ketiga. Jok baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seat beltnya ini 2 titik ya, seat belt 2 titik, ada di kiri dan kanan. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan, serta di bagian sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan. Jok baris ketiga bisa dilipat 100% dilipat ke depan untuk menambah space bagasi biar lebih luas lagi. Oke. Bagian tengah dan bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut. Di sini ada cup holder, terus door trim kondisinya juga masih oke, terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Kita lanjut. Sudah dilengkapi dengan antena nih, antena radio. Terus habis itu ada spoiler juga. Kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi dia sudah ada wiper belakang. Terus ada sensor parkir 2. Terus sama ada kamera mundur ya. Oke. Sekarang kita coba periksa ke bagian bagasinya ya. Oke. Jangan lupa sealer kita periksa juga, pastikan bahwa kondisi sealer masih oke untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Sealer kita cek. Oke, ini bagasi masih cukup ya, masih cukup untuk bawa barang-barang. Tapi kalau jok baris ketiganya dilipat bisa dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Di sini ada buat ini ya, menurunkan ban cadangan. Jadi ban cadangan ada di bawah nih, di bawah sini. Oke. Terus salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan air dari embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasi. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus sekarang kita periksa ke bagian door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Bagian sini adalah tampilan bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian depan dan kita lihat apa saja yang ada di dashboard. Ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita coba masuk, kita lihat apa saja yang ada di dashboard. Oke. Untuk dashboard di sini cluster speedometernya sama ini, sama instrumen-instrumen yang lain. Terus di sini ada pengaturan tuas, ini buat pengaturan lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setir di sini soft touch ya, soft touch sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada lambang Daihatsu-nya. Terus dia sudah radio ya. Jadi sudah radio setuju, oh ya, sudah radio ya seperti itu. Jadi dia sudah head unit LCD TV, ini kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Di sini ada tombol buat lampu hazard. Di sini ada tuas matic-nya ya, matic, shift lock-nya di sini, tombol shift lock. Terus di sini ada tempat naruh kartu ya, kartu, bisa kartu atau e-tol. Terus di sini ada pengaturan AC. Sini ada buat suhu AC, terus kecepatan angin AC. Di sini ada ventilasi luar dalam. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di bagian bawah sini ada juga tempat penyimpanan. Sama di sini ada power outlet 12 volt. Terus di sini ada tuas rem tangan. Sama di sini ada senderan tangan ya. Oke.
Terus sudah dilengkapi dengan airbag juga di sini, di bagian depan sini. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup, ada 2 cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Terus ke bagian atas ini, di sini ada handle pegangan tangan, sun visor bagian penumpang depan, ada cerminnya. Terus ada lampu baca di bagian sini. Terus di sini ada spion tengah tapi tidak ada pengaturan kesilauannya, serta sun visor bagian supir juga sudah ada cerminnya. Terus di sini ada 2 cup holder serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya R Matic tahun 2022. Apabila berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di video ini ya. Jadi klik di bagian bawah untuk keterangan lengkapnya. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Jangan lupa juga oh iya, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, sebaiknya kita test drive dulu. Karena apa? Dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS, area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga sedang mencari mobil bekas atau second. Sampai jumpa lagi.